Beralih ke informasi seputar ekonomi, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan kelonggaran tarif impor kepada Indonesia menjadi 19%. Meski demikian, Trump menyertakan 4 syarat utama yang wajib dipenuhi oleh pemerintah Indonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan kelonggaran tarif impor kepada Indonesia dengan memangkas bea masuk dari 32% menjadi 19%. Meski tampak sebagai keuntungan, ternyata keringanan tersebut tidak diberikan secara cuma-cuma. Trump menyertakan 4 syarat utama yang wajib dipenuhi oleh pemerintah Indonesia. Syarat pertama, Indonesia tidak diperbolehkan menerapkan tarif terhadap produk ekspor asal Amerika Serikat. Syarat kedua, Indonesia diwajibkan membeli produk energi dari Amerika Serikat senilai 15 miliar dolar Amerika atau setara dengan 244 triliun rupiah. Syarat ketiga, Indonesia juga harus membeli produk pertanian dari Amerika Serikat dengan total nilai mencapai 4,5 miliar dolar Amerika atau sekitar 73 triliun rupiah. Syarat keempat, Indonesia akan melakukan pembelian 50 unit pesawat Boeing, mayoritas merupakan seri 777 yang direncanakan akan digunakan oleh maskapai Garuda Indonesia. Berdasarkan data dari Departemen Perdagangan Amerika Serikat, Indonesia masuk dalam 25 mitra dagang utama negara tersebut dengan total nilai perdagangan barang mencapai lebih dari 38 miliar dolar Amerika sepanjang 2024. Sementara itu, defisit perdagangan Amerika Serikat terhadap Indonesia tercatat sebesar 17,9 miliar dolar Amerika pada 2024. Pemirsa, Pertamina memastikan siap mendukung kebijakan pemerintah Indonesia mengenai kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat sebesar 19% dari sebelumnya 32%. Produk yang telah disepakati untuk diimpor dari Amerika adalah minyak mentah dan LPG. Pertamina memastikan siap mendukung kebijakan pemerintah Indonesia mengenai kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat sebesar 19% dari sebelumnya 32%. Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajar Joko Santoso menyebutkan, produk energi yang telah disepakati saat ini untuk diimpor dari Amerika ialah minyak mentah dan liquefied petroleum gas atau LPG. Bahkan Fajar merinci bahwa perseroan telah menandatangani nota kesepahaman dengan sejumlah mitra Amerika terkait optimalisasi pengadaan feedstock atau minyak mentah untuk kebutuhan kilang di Indonesia. Meski demikian, pihaknya belum bisa merinci terkait volume dan nilainya lantaran sampai saat ini masih dilakukan proses negosiasi. Beberapa waktu lalu, Pertamina memang telah melakukan penandatanganan MOU dengan beberapa mitra di Amerika Serikat terkait dengan optimalisasi pengadaan feedstock atau minyak mentah untuk kilang-kilang kita di Indonesia. Jadi ya kemarin kita sudah dengar bersama ya statement dari pemerintah Amerika Serikat bahwa sudah tercapai kesepakatan tarif antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat. Ya tentu Pertamina mendukung kebijakan pemerintah, salah satunya dengan kita melakukan kerjasama optimalisasi feedstock dari mitra kita di Amerika Serikat. Terkait volume dan nilai belum bisa kami sampaikan karena memang masih dalam proses negosiasi dan itu berkembang. Sementara untuk LPG, Pertamina juga membuka kemungkinan peningkatan impor LPG dari negeri Paman Sam tersebut. Adapun hingga saat ini, 57% seluruh komposisi LPG di Indonesia berasal dari Amerika. Ya, program bantuan subsidi upah sudah mulai bergulir sejak bulan lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan hingga 1 Juli 2025 realisasi anggaran BSU yang telah disalurkan sebesar 6,8 triliun rupiah untuk 11,4 juta pekerja. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, penyaluran bantuan subsidi upah atau BSU telah berjalan sesuai target, di mana hingga 1 Juli 2025, sebanyak 11,4 juta pekerja telah menerima subsidi upah sebesar Rp600.000 untuk 2 bulan. Melalui akun media sosialnya, Sri Mulyani mengungkapkan anggaran yang telah direalisasikan tercatat sudah mencapai 6,8 triliun rupiah.
Diharapkan penyaluran BSU ini bisa menjadi stimulus ekonomi untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Program bantuan subsidi upah sendiri masuk dalam 5 stimulus ekonomi di kuartal 2 2025 dengan total penerima sebanyak 17,3 juta pekerja. Kebijakan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah di tengah berbagai tantangan perekonomian. Bukan hanya untuk menjaga daya beli, tetapi juga untuk menjaga masyarakat agar tetap bekerja. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, Pengadilan Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan kasus suap pada pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Hasto Kristianto pada hari ini. Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya sidang duplik, sudah ada rekan Syahriza Zanski di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ya, selamat pagi Syahriza, rencananya sidang duplik dimulai pukul berapa? Ya baik, Nata, Sabrina dan juga pemirsa, seperti diketahui terdakwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini sidangnya akan dilanjutkan kembali pada hari ini, khususnya dijadwalkan pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, di mana seperti kita ketahui pihaknya melakukan persidangan terkait kasus suap pada pengurusan pergantian antar waktu dan juga perintangan penyidikan, di mana hari ini pembacaannya adalah duplik tangkapan dari replik yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum pada pekan lalu, di mana informasi yang kami terima juga persidangan dimulai pada pukul 9 pagi, namun memang hingga saat ini kami masih belum melihat tanda-tanda kedatangan daripada terdakwa Hasto Kristianto ataupun tim kuasa hukumnya yang nanti akan menyiapkan duplik tentunya pada hari ini. Dan seperti diketahui Nata, Sabrina, pada sebelumnya ini jaksa KPK meminta majelis hakim tetap menjatuhkan pidana hukuman 7 tahun bagi Hasto, di mana jaksa menjelaskan bahwa Hasto ini terbukti bersama Doni Tri Istiqomah dan juga beberapa orang seperti Saiful Bahri, Harun Masiku yang menyadari melakukan tindak pidana suap untuk pergantian antara waktu. Dan dari pihak jaksa juga menilai Hasto bersama Doni Tri Istiqomah dan Saiful Bahri dan juga Harun Masiku ini telah melakukan beberapa perbuatan yang hubungannya sedemikian rupa, sehingga inilah yang menjadi dasar dari JPU KPK meminta majelis hakim untuk menuntut Hasto tetap hukuman 7 tahun penjara. Dan kami masih menunggu, Nata, Sabrina, apakah nanti ada keterangan menarik dari duplik yang disampaikan oleh pihak terdakwa Hasto Kristianto. Namun bisa dipastikan bahwasanya sidang belum dimulai. Dan sekilas kembali, Nata, Sabrina, bahwasanya Hasto didakwa menyuap ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan bersama dengan advokat Doni Tri Istiqomah dan juga kader PDI Perjuangan Saiful Bahri dan buronan Harun Masiku. Dan Hasto juga didakwa melakukan perintangan penyidikan terhadap KPK yang tengah mengungkap suatu kasus yang melibatkan Harun Masiku. Dan pada ujungnya terdakwa dituntut selama 7 tahun hukuman penjara. Dan kami masih menunggu seperti apa duplik yang akan disampaikan oleh pihak Hasto. Namun bisa dipastikan sidang belum dimulai, kedati dijadwalkan pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Kembali ke Anda, Nata, Sabrina. Baik, terima kasih Syahriza Zanski melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali.